Kami bersyukur Tuhan untuk waktu di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kami, aktivitas kami belajar dan mengajar. Kami rindu waktu ini Tuhan pakai untuk boleh mengajar kami, untuk boleh menuntun kami, untuk boleh membentuk kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Ketika kami datang kepadamu di dalam doa-doa kami, biarlah kiranya kami datang dengan satu keyakinan bahwa Tuhan bukan hanya mendengar doa-doa kami, tetapi Tuhan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Berkatilah waktu ini kami mohon, biarlah kiranya Tuhan ditinggikan, dipermuliakan dan kami diberkati. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari kita bersama-sama memperhatikan satu bagian Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Kita membuka dari kitab Nabi Yeremia, fatsalnya yang ke-29. Yeremia, fatsal yang ke-29, kita membaca mulai dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Yeremia fatsalnya yang ke-29 ayat 10 sampai dengan ayat 14 akan saya bacakan buat kita sekalian. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Sampai di situ pembacaan Alkitab untuk kita renungkan pada pagi ini. Saya ingin menunjukkan kepada saudara-saudara satu video yang mungkin menjadi nostalgia bagi sebagian di antara kita. Silahkan saudara-saudara. Saudara, mungkin ini menjadi nostalgia buat kita yang waktu itu males untuk pergi ke sekolah minggu. Karena kebetulan filmnya diputar hari Minggu, pas jamnya sekolah minggu, saudara-saudara. Jadi kalau saudara hafal, berarti ketahuan ada indikasi jangan-jangan kita sering bolos sekolah minggu gitu ya. Saudara-saudara, di dalam lagu pembuka dari film kartun Doraemon ini ada satu kalimat yang menarik untuk diperhatikan. Saya tertarik untuk menyoroti dua karakter di dalam film kartun Doraemon ini, yaitu Nobita dan Doraemon itu sendiri. Saudara, Nobita di dalam tayangan kartun itu seringkali digambarkan sebagai orang yang punya banyak harapan, punya banyak permintaan. Sedangkan Doraemon adalah
dengan kantong ajaibnya itu saudara-saudara digambarkan sebagai pribadi yang suka mengabulkan atau mewujudkan keinginan atau permintaan-permintaannya Nobita. Saudara-saudara, tidak jarang Nobita meminta sesuatu yang justru menjadi bencana buat dirinya sendiri. Ia tidak betul-betul mengerti apa yang sebetulnya dia minta, saudara-saudara. Satu kali di dalam satu episode, saudara-saudara digambarkan untuk menghindari masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh Nobita pada saat itu, saudara-saudara, dia meminta kepada Doraemon untuk memajukan waktu, supaya dia bisa loncat ke masa depan, supaya masalah-masalah yang saat itu sedang dihadapi oleh Nobita bisa terlewatkan. Dan Doraemon seperti biasa, dengan polosnya, dengan kantong ajaibnya, saudara-saudara membuat sebuah keajaiban dan Nobita itu dibawa sampai ke masa depan. Saudara-saudara, memang betul masalah-masalah yang dihadapi oleh Nobita saat itu memang bisa terlewati. Tetapi saudara-saudara, ternyata Nobita harus berurusan dengan masalah-masalah yang muncul di masa depan. Masalah saat itu memang lewat, tetapi ketika dia dibawa ke masa depan, ternyata dia tetap harus menghadapi problem di masa itu, khususnya saudara-saudara ketika dibawa ke masa depan ternyata looks-nya itu berubah. Dia tiba-tiba tampil menjadi orang yang sudah sangat tua dengan rambut yang putih, dengan muka yang keriput dan lain sebagainya. Saudara-saudara, itu satu contoh bahwa seringkali kita meminta atau orang meminta sesuatu yang dia tidak paham. Dia tidak mengerti apa yang sebetulnya dia minta. Saudara, di dalam mitologi Yunani kuno, kita juga mengenal satu cerita seorang raja yang bernama Raja Midas. Saya yakin ada di antara kita yang juga pernah mengerti kisah itu. Saudara, Raja Midas dikisahkan dia pernah menjamu dan memberi makan seorang yang bernama Silenus. Silenus ini rupa-rupanya adalah utusan dari dewa Dionysius. Dia memberi makan, dijamu tamunya ini, saudara-saudara, dan ketika Silenus pulang, dia melapor kepada tuannya, kepada dewa, akhirnya membuat dewa Dionysius memberi kepada Midas sebuah permintaan katanya yang kalau dia sampaikan pasti akan dikabulkan untuk dia. Saudara-saudara, Midas menggunakan kesempatan itu, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu untuk memuaskan kerakusannya akan harta kekayaan. Jadi permintaannya kepada dewa Dionysius hanyalah satu, dewa, semua yang kusentuh akan menjadi emas. Dan permintaan itu dikabulkan, saudara-saudara. Maka semua yang disentuh oleh Raja Midas betul-betul berubah menjadi emas. Batu dipegang berubah jadi emas. Kursi dari kayu dipegang berubah jadi emas. Semua yang disentuh berubah menjadi emas. Satu hari, saudara-saudara, putrinya yang bernama Marigold tiba-tiba pergi datang menjumpai dia. Melihat putrinya datang, saudara-saudara, Raja Midas kemudian juga berlari menghampiri putrinya dan kemudian memeluk putrinya itu. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Putrinya itu berubah menjadi patung emas dan tidak dapat kembali lagi menjadi manusia hidup seperti sedia kala. Saudara, seperti itu juga kenyataan yang seringkali terjadi pada waktu kita berdoa. Pada waktu kita memohon sesuatu kepada Tuhan, kita tidak betul-betul memahami apa yang sebenarnya kita minta kepada Tuhan. Saudara, permintaan atau permohonan merupakan salah satu unsur yang terdapat di dalam doa. Walau doa memang isinya bukan melulu tentang permintaan. Tetapi saudara-saudara, permintaan adalah salah satu hal yang bisa kita nyatakan, yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Dalam keterbatasan, di dalam kerapuhan, kita menyampaikan permohonan-permohonan atau permintaan kita kepada Tuhan. Bahkan tidak jarang, saudara-saudara, permintaan-permintaan itu terdengar seperti sebuah rengekan. Karena terus-menerus kita menyampaikannya kepada Tuhan, mungkin selama bertahun-tahun, karena tidak kunjung dikabulkan, tidak kunjung mewujud menjadi kenyataan. Saudara, bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini, saudara-saudara, dilatar belakangi juga dengan kisah umat Allah yang dibuang ke Babel.
Mereka sudah berseru kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan, mereka memohon kepada Tuhan, mereka minta kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan keadaan mereka dengan membawa mereka kembali pulang ke Yerusalem dan menjalani hidup yang normal di tanah asal mereka. Saudara, saya percaya doa-doa seperti itu bukan satu kali dinaikkan lalu kemudian tidak pernah terdengar. Tetapi sudah berulang-ulang kali dinyatakan di hadapan Allah. Tetapi kendati pun mereka berdoa sekian lama, saudara-saudara, kondisi umat Allah tetap tidak kunjung berubah. Mereka tetap dalam pembuangan di Babel. Dan mereka berpikir, saudara-saudara, bahwa permintaan doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan, dan mereka mulai membuka telinga mereka untuk mendengar perkataan nabi-nabi palsu. Kita mengerti kisahnya, saudara-saudara. Nabi-nabi palsu itu justru memberikan pengharapan yang palsu dengan menyatakan bahwa pembuangan akan segera berakhir. Sebentar lagi kalian akan kembali lagi ke Yerusalem dan lain sebagainya. Saudara, sekian lama umat Allah berdoa dan berdoa. Tetapi seolah jawaban doa mereka tidak kunjung mereka lihat. Saudara, hari ini kita bersama-sama akan belajar beberapa hal yang mendasar tentang doa dan jawaban dari doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Yang pertama-tama, saudara-saudara, kita pelajari di dalam perikop ini bahwa tidak ada doa yang tidak dijawab. Tidak ada doa yang tidak digubris oleh Tuhan. Tidak ada doa yang diacuhkan oleh Tuhan. Doa, saudara-saudara, pasti dijawab oleh Tuhan karena Ia adalah Tuhan yang berbicara. Bukan Bapa yang mendiamkan anak-anaknya. Saudara, hari ini di dalam zaman di mana teknologi komunikasi berkembang dengan pesat, sayangnya justru terjadi kemunduran di dalam cara manusia berkomunikasi. Ini sebuah ironi. Ketika teknologi komunikasi semakin maju, tetapi cara manusia berkomunikasi semakin mundur. Misalnya saja, saudara-saudara, seorang remaja ditelepon oleh orang tuanya karena sampai jam 10 malam belum pulang, izinnya sedang pergi dengan kawan-kawannya. Tetapi saudara-saudara, ketika teleponnya berbunyi, saudara-saudara, dan dia melihat di layar telepon, callernya itu adalah orang tuanya, saudara-saudara, maka dengan sengaja dia tidak mengangkat panggilan telepon dari orang tuanya itu. Panggilan itu didiamkan, panggilan itu diabaikan begitu saja. Atau saudara-saudara, ada orang yang di-chat, tapi chat itu hanya di-read. Dan itu terlihat pada notifikasi pengirimnya bahwa chatnya itu sudah dibaca oleh penerimanya. Padahal chat itu secara spesifik ditujukan kepada dia, memanggil namanya, tetapi tidak ada respon apapun dari orang yang membaca chat itu. Jargonnya, saudara-saudara, dalam orang berkomunikasi pada hari ini katanya adalah no answer is an answer. Tidak dijawab itu adalah sebuah jawaban. Saudara, tidak demikian dengan Tuhan. Alkitab sejak awal memperkenalkan kepada kita pembacanya bahwa Tuhan adalah Allah yang berbicara. Allah yang berkata-kata. Di dalam penyataannya, saudara-saudara, Allah berbicara. Ini baik secara hurufiah maupun secara figuratif. Allah berbicara kepada kita manusia. Lewat ciptaannya, lewat sejarah bangsa-bangsa, di dalam dan melalui Alkitab, di dalam hati nurani kita. Bahkan puncaknya di dalam Yesus Kristus, firman yang diam di tengah-tengah kita itu, Allah memperkenalkan dirinya, memperkenalkan karyanya, sifatnya, kehendaknya kepada kita. Dia ingin menyampaikan sesuatu kepada kita manusia. Saudara, yang menarik ketika Allah berbicara, Allah bukan saja berbicara kepada kita,
Sebab kalau disebut Allah berbicara kepada, itu berarti hanya satu arah. Allah berbicara kepada kita. Tetapi kebenarannya adalah Allah berbicara dengan kita. Artinya saudara-saudara, dia juga rindu mendengarkan kita, dan pada waktu dia mendengarkan apa yang kita sampaikan, dia merespon apa yang kita katakan pada waktu kita berbicara kepadanya di dalam doa-doa kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, ia tidak mungkin mendiamkan kita pada saat kita berbicara kepadanya. Setiap doa yang kita pohonkan kepada Tuhan selalu direspon oleh Tuhan dengan sebuah jawaban. Dengan jawaban. Maka kita tidak bisa berkata begini, doa saya tidak dijawab, dalam arti doa saya tidak digubris oleh Tuhan. Doa saya didiamkan saja oleh Tuhan. Doa saya diacuhkan oleh Tuhan. Seperti orang mengalami panggilan teleponnya dibiarkan ringing tetapi tidak diangkat. Tidak demikian dengan Tuhan. Apapun yang saudara dan saya katakan, apapun yang saudara dan saya nyatakan di hadapan Tuhan, tidak mungkin dibiarkan dalam keadaan tidak digubris. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa dan permohonan-permohonan kita. Nah, tetapi persoalannya begini, kalau Tuhan menjawab doa, sesuai dengan tema kita hari ini, mengapa sampai saat ini saya belum melihat jawaban itu? Kalau betul Tuhan menjawab doa saya, mengapa saya belum melihat jawaban doa yang mungkin sudah berulang-ulang kali saya panjatkan, saya minta kepada Tuhan? Saudara, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi di dalam kondisi semacam ini. Jika jawaban doa tidak terlihat oleh kita, maka kemungkinan yang pertama, Tuhan belum mewujudkannya sekarang. Kalau saudara sudah berdoa dan saudara belum melihat apa yang saudara minta, apa yang saudara mohon kepada Tuhan, maka kemungkinan yang pertama adalah memang Tuhan belum mewujudkannya sekarang. Karena dia mau kita belajar untuk bergantung padanya dan mempercayainya. Hingga satu saat, entah kapan, tetapi itu adalah di dalam waktu Tuhan yang sempurna, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Saudara, di dalam pergumulan di tengah pembuangan yang dihadapi oleh umat Allah, entah sudah berapa kali mereka berdoa dan berseru, Tuhan segera, biasanya kita kan begitu, Tuhan segera pulihkan kami. Mereka ingin jawaban yang instan, yang dapat mereka lihat dan rasakan dengan cepat. Tetapi apa perkataan Tuhan kalau kita baca ayat ke-10? Tuhan berkata begini melalui Nabi Yeremia, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara, 70 tahun itu bukan waktu yang singkat. 70 tahun mungkin orang yang berdoa udah keburu mati sebelum doa itu dijawab, dalam arti dikabulkan oleh Tuhan. Saudara, seolah-olah Tuhan mengulur-ngulur waktu dan dengan sengaja membuat kesusahan umatnya menjadi semakin panjang. Tetapi apakah betul Tuhan sedang mengulur waktu dan membuat umatnya ini menderita lebih lama? Apakah betul Tuhan dipenuhi dengan dendam kesumat karena dosa umatnya dan tidak ingin supaya umatnya menderita cuma sebentar? Maka dalam waktu yang cukup panjang, 70 tahun, biar kamu rasakan penderitaan karena kamu berdosa kepadaku. Apakah begitu Tuhan kita? Saudara, Tuhan ternyata ingin mengajar. Kenapa waktu 70 tahun itu diperlukan bagi umatnya? Karena Tuhan mau mengajar umatnya.
Dia tidak dengan cepat memberi apa yang diminta itu, karena di dalam waktu itulah umat Tuhan belajar. Umat Tuhan berlatih. Mereka diuji apakah hati mereka yang bengkok itu sungguh-sungguh betul-betul telah berbalik kepadanya. Kita baca itu di dalam ayat 13 bagian B sampai ayat 14. Firman Tuhan melalui Nabi Yeremia berkata begini, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Apabila kamu mencari aku dengan segenap hati. Rupa-rupanya saudara-saudara, 70 tahun adalah waktu tempuh untuk belajar umat Allah. Supaya mereka betul-betul belajar apa artinya mencari Tuhan. Bukan dengan separuh hati, bukan dengan setengah hati, tapi dengan segenap hati. Hatinya bukan berbengkok-bengkok, tetapi lurus kepada Tuhan. Dan ketika mereka sudah belajar, ketika waktunya itu sudah cukup, maka Tuhan mengabulkan apa yang mereka minta. Saudara, jika saudara saat ini tidak melihat jawaban dari doa yang saudara minta, jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Kita belajar di bagian pertama tadi, Tuhan menjawab doamu. Dan Tuhan menjawab doa kita dengan tidak bersegera memberikan apa yang kita minta, supaya kita belajar, supaya kita bergantung dan mempercayai Dia, supaya kita berlatih di dalam ketekunan kita di dalam mencari Tuhan. Dan Tuhan mau menguji sampai seberapa jauh kita mempercayai Dia. Saudara, di dalam Alkitab kisah tentang Abraham dan Sarah, kisah tentang Zakaria dan Elisabet, ini kisah-kisah menjelang Natal nih saudara, Zakaria, Elisabet. Kisah yang minggu lalu dikisahkan oleh Ibu Kristiani, Elkana dan Hana. Ini adalah orang-orang yang saya percaya mereka tidak punya anak di dalam perkawinan mereka. Mereka minta bukan sekali dua kali, bukan setahun dua tahun, lama sekali minta. Tapi seolah-olah mungkin di dalam perjalanan bisa disimpulkan Tuhan tidak menggubris doa kami. Ternyata Tuhan menjawab doa mereka. Hanya memang bukan saat ini. Mereka belum melihat. Karena Tuhan punya satu maksud, mengajar, melatih, menguji. Kemungkinan yang kedua, kalau saudara dan saya tidak melihat jawaban dari doa-doa kita, kemungkinan yang kedua adalah Tuhan memberi yang lain. Yang mungkin berbeda dari apa yang kita minta, tapi di dalam hikmat Tuhan, apa yang Dia berikan yang berbeda itu justru lebih baik daripada apa yang kita minta. Saudara, jika saudara tidak melihat jawaban dari doa yang saudara naikkan, sekali lagi, jangan lekas-lekas menyimpulkan Tuhan tidak menjawab doa saya, Tuhan mendiamkan saya. Karena sesungguhnya Tuhan menjawab doa-doa kita. Hanya Dia menjawab bukan dengan memberikan persis apa yang kita minta, tetapi Dia memberi yang lain. Makanya kesimpulannya adalah, kok aku tidak melihat jawaban doa? Karena kita sudah mengunci bahwa jawaban doa adalah persis seperti yang aku minta. Yang aku bayangkan adalah demikian. Maka ketika Tuhan memberi yang berbeda, maka kita menyimpulkan tidak ada jawaban doa. Padahal doa kita dijawab. Saudara, saya pernah berjumpa dengan seorang pemuda. Dia datang pada waktu saya masih melayani di kota Semarang. Pemuda ini kerja di kota Semarang dan bergereja di gereja di mana saya melayani.
Dia seorang yang sangat aktif, seorang yang sangat menyenangkan, saudara-saudara, tetapi dia cerita juga bahwa dia datang dari latar belakang keluarga yang broken. Orang tuanya selalu ribut dan akhirnya orang tuanya bercerai. Ketika orang tuanya berpisah, lalu kemudian dia pergi ke kota Semarang, dia bilang, ya seenggaknya sekalipun aku ditugaskan keluar kota, setidaknya aku bisa keluar dari Jakarta, rumah yang sumpek yang tiap hari papa dan mama itu selalu ribut. Saudara, pemuda ini bercerita kepada saya bahwa dia punya satu pergumulan, dia sakit. Dia awalnya mengatakan kepada saya bahwa dia terkena kanker, dia terkena kanker. Saya kira cerita ini hanyalah sebuah joke dan saya katakan saya juga kantong kering. Sungguh loh, aku ini punya kanker. Lalu dia mulailah cerita kisahnya bahwa kanker itu dimulai di ususnya, kanker di usus besar, kanker kolon yang ketika kami bersama-sama ya beberapa tahun ada di gereja, saudara-saudara, memang kondisinya itu makin lama makin drop, makin menurun, makin kurus, walaupun dia makan dan makin lama makin sulit untuk menerima makanan. Hanya 1 sendok lalu kemudian perutnya sudah tidak bisa menerima apa yang masuk. Dia minum hanya 1 teguk dan tidak lagi bisa menerima air lebih banyak, saudara-saudara. Saudara, kami mendoakan pemuda ini. Para hamba Tuhan bersama dengan teman-teman di Komisi Pemuda, kami sungguh-sungguh berdoa. Satu yang kami minta, mujizat. Tuhan, tolonglah Tuhan. Udah banyak kasus seperti ini. Kalau bukan Tuhan yang nolong, siapa lagi? Saudara, singkat cerita, saudara-saudara, akhirnya anak ini memang tidak tertolong. Dia dipanggil Tuhan, usianya 21 tahun. Ketika dia meregang nyawa, saya ada di situ, di kamar itu, di kamar di rumah sakit. Saya ingat sekali rumah sakit PIK. Saudara, pada waktu jam-jam terakhir menjelang hidupnya itu, orang tuanya datang, papanya, mamanya. Mereka yang tadinya udah ribut, cerai, udah gak ngomong, udah gak tahu kemana, mungkin punya istri lain, punya suami lain, dan gini kemudian datang. Lalu kemudian saudara-saudara dalam kondisi yang lemah itu, dia ambillah tangan papanya, dia ambillah tangan mamanya. Lalu disatukanlah 2 tangan itu. Tanpa ada satu kata, hanya disatukanlah 2 tangan itu. Kedua orang tua itu menangis sejadi-jadinya, entah menangis karena menyesal, menangis karena apa, tapi mereka menangis. Tapi sejak itu, mereka kembali hidup bersama sebagai suami istri. Saudara, saya kecewa sebetulnya sama Tuhan karena Tuhan tidak menjawab doa saya, menurut saya begitu. Saya minta mujizat, kalau ada orang lain atau pihak lain saya bisa minta tolong, saya akan ke situ. Tapi saya hanya tahu cuman Tuhan yang bisa. Karenanya saya datang cuman kepada Tuhan. Tapi kok Tuhan tidak menjawab doa saya? Kok saya minta mujizat Tuhan tidak kasih? Padahal Tuhan satu-satunya yang sanggup. Tapi saudara-saudara, dari peristiwa itu, di siang itu mata saya terbuka. Tuhan menjawab doa saya. Yang saya minta apa? Mujizat. Yes. Tapi memang bukan mujizat seperti yang saya pikirkan. Bahwa anak ini sembuh. Dia dibebaskan Tuhan dari sakitnya. Tetapi Tuhan melakukan mujizat yang lain. Suami istri yang sudah berpisah, yang bercerai itu. Kemudian bersatu kembali. Saudara, kepada umatnya Tuhan melalui Nabi Yeremia berkata begini, aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tahu rancangan-rancangan apa. Tuhan mengerti rencana-rencananya untuk kita. Kita meminta sesuatu, tapi Tuhan yang mengerti rancangan yang damai sejahtera, rancangan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan di mana di dalamnya ada hidup dan pengharapan. Itulah yang Dia berikan kepada kita. Saudara, jika seolah saudara tidak melihat jawaban dari doa-doa yang saudara naikkan hari ini, berdiamlah dan pekalah akan apa yang sesungguhnya Tuhan jawab kepada kita. Mungkin tidak sama seperti yang saudara minta, tetapi pasti yang Tuhan jawab, yang berbeda dengan apa yang kita minta itu jauh lebih baik. Percayalah. Yang terakhir, yang ketiga, kalau kita tidak bisa melihat jawaban doa kita, maka kemungkinan yang ketiga adalah apa yang kita minta itu memang bukanlah kehendaknya. Dia tidak izinkan itu kita peroleh atau kita dapatkan. Sehingga di dalam kedaulatannya dan di dalam kasihnya, Dia tidak mengabulkannya bagi kita. Dan ini pun adalah jawaban doa. Ini pun adalah jawaban doa. Jika saudara dan saya tidak melihat jawaban dari apa yang kita minta di dalam doa-doa kita, maka sangat mungkin memang Tuhan tidak mengabulkan. Memang Tuhan tidak memberi kepada kita apa yang kita minta itu. Di dalam kedaulatan Tuhan, tetapi juga di dalam kasih-Nya, Dia memberi kepada kita, karena mungkin apa yang kita minta tidak membawa kebaikan buat kita. Saudara tadi ingat cerita Nobita dan cerita Raja Midas. Saya percaya pada waktu Nobita atau pada waktu Raja Midas itu meminta, mereka pikir ini adalah permintaan yang paling baik. Ini permintaan yang paling benar dalam keterbatasan kita itu. Tapi Tuhan yang memahami seluruhnya, belajar dari kisah Nobita, belajar dari kisah Raja Midas, kita sadar bahwa seringkali apa yang kita minta itu yang menurut kita baik. Dan karenanya kita merasa sangat beralasan untuk Tuhan mengabulkan permintaan baik saya itu. Tetapi di dalam kemahatauan dan hikmat Allah, dan juga di dalam cintanya Allah, bukan hanya dalam hikmat menurut saya, dalam kemahatauan dan hikmat, tapi juga di dalam kasih-Nya Allah kepada kita. Bapa yang lebih tahu apa yang betul-betul baik untuk anak-anaknya, tidak memberikan apa yang kita minta itu. Dan mungkin itulah sebabnya saudara tidak melihat jawaban dari doa, padahal sebetulnya Tuhan menjawab. Itu tidak baik untukmu. Saudara, biarlah melalui firman Tuhan ini kita sama-sama belajar satu hal yang sangat basic, tetapi satu hal yang perlu kita hayati di dalam kehidupan doa kita, supaya kita makin bertumbuh. Bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita makin percaya Tuhan, makin bergantung kepada Tuhan, bahkan di dalam kehidupan doa kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan mengajar kami sekali lagi tentang doa. Ampuni kami di dalam keterbatasan kami. Kami sering menyimpulkan Tuhan tidak menggubris doa-doa kami. Tuhan mendiamkan kami. Tuhan mengacuhkan kami. Tapi hari ini kami belajar bahwa sesungguhnya Tuhan menjawab setiap kata-kata, setiap permohonan, setiap keluh kesah, setiap permintaan kami. Ajari kami bertumbuh ya Tuhan, supaya di dalam kehidupan doa ini kami semakin mengenal Tuhan. Kami semakin dewasa di dalam menyikapi apa yang kami minta kepada Tuhan di dalam doa-doa kami.
Hari ini lihatlah tiap-tiap kami yang ada di dalam ruangan ini. Kami semua masing-masing punya permintaan-permintaan kepada Tuhan. Dan mungkin sampai hari ini kami belum melihat, seolah-olah Tuhan tidak menjawab permintaan doa kami. Biarlah firman Tuhan boleh berbicara terus kepada setiap kami, supaya sekalipun saya sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Allah yang Maha Kudus terus menggemakan dan mengajarkan kebenaran firman ini di dalam hati setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.